Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Shalom. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kali kepada para murid-Nya. Dan penampakannya kali ini memberi misi khusus bagi Petrus untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai murid-murid-Nya. Cinta itu yang mendorongnya rela wafat, bangkit dan kini menampakkan diri sambil menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka. Tuhan Yesus pun ingin agar Petrus dan kawan-kawannya itu bisa mencintainya lebih dari segala sesuatu. Petrus dan kita pasti sama mencintai Tuhan Yesus. Namun, sama seperti Petrus juga, kita selalu gagal untuk mencintainya di setiap waktu dan di segala tempat. Banyak hal yang membuat kita gagal, antara lain kesombongan, harta, dan kepentingan duniawi. Oleh karena itu, kita selalu membutuhkan Roh Kudus yang menyanggupkan kita mencintai Tuhan dan sesama, sebagaimana Roh itu sendiri menjalin ikatan cinta kasih Bapa dan Putra. Berkat Roh Kudus, Petrus mantap memilih untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia, sebagaimana diungkapkan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Semoga kita pun yang telah menerima Roh Kudus selalu hidup dalam cinta kasih sejati kepadanya, cinta kasih yang juga akan mendorong kita ikut terlibat dalam karya penggembalaan Tuhan di dalam keluarga dan masyarakat. Semoga kita mampu mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatunya, sehingga kita mampu bertanggung jawab terhadap tugas perutusan kita sebagai seorang murid Kristus, Sang Gembala yang sejati. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Berikanlah aku selalu roh cinta-Mu agar aku selalu sanggup hidup dalam kasih. Teguhkanlah dan mampukanlah aku untuk selalu dapat memimpin jalan hidup orang lain kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam kasih. RHPE Channel.